Pemirsa, diberlakukannya PPN 12% mulai dari Januari 2025 akan mempengaruhi berbagai sektor termasuk pendidikan. Hal tersebut disebabkan karena semakin meningkatnya berbagai harga termasuk fasilitas pendidikan. Kenaikan PPN menjadi 12% ternyata memberikan imbas terhadap berbagai sektor. Tidak hanya pada pemenuhan akan kebutuhan pokok dan hidup sehari-hari, namun juga berdampak pada sektor pendidikan. Hal tersebut disebabkan karena naiknya biaya yang dikeluarkan oleh kampus terhadap pemenuhan fasilitas pendidikan. Akademisi yang juga praktisi bisnis keuangan Undiknas Profesor Gede Sri Dharma menyatakan, dengan kenaikan PPN 12% tentu akan mempengaruhi perilaku masyarakat sebagai konsumen. Jika dilihat dari segi pendidikan, ketika pihak perguruan tinggi menaikkan harga SPP, maka akan berimbas pada jumlah mahasiswa baru yang tentunya akan semakin berkurang. Oleh karena itu saya melihatnya akan mempengaruhi ekonomi kita melambat. Daya beli akan semakin menurun dan mereka akan wait and see seperti apa yang akan terjadi. Ya, sehingga ekonomi ke depan tidak bisa sekencang yang tahun-tahun sebelumnya. Itu akan terjadi. Itu pun kalau benar-benar diberlakukan pada pajak barang mewah ya, PPN itu. Kalaupun banyak persepsi masyarakat dikira semua akan kena PPN 12%. Memang sih aturannya dari undang-undang ya semua namanya pajak pertambahan nilai gitu kan, 12%. Ada namanya pajak barang mewah, itu lain lagi, tambahannya lagi, itu beban lagi gitu. Sebenarnya ada pajak barang mewah, pajak pertambahan nilai. Nah, kalau Presiden Prabowo mengatakan bahwa pajak itu dikenakan pada barang mewah, berarti double dong gitu kenanya, pajak barang mewah dan pajak pertambahan nilai. Sangat ada pengaruh yang sangat signifikan. Karena kan otomatis seluruhnya akan dikenakan ya PPN dan akan berpengaruh terhadap nilai SPP mahasiswa. Tapi kami di sisi kami ya tidak akan menaikkan itu karena itu akan membebani masyarakat. Tetap untuk kampus kami gitu ya, sehingga nggak lagi berpikir, karena kan mencegah anak bangsa mesti harus berpikirnya untuk jauh ke depan gitu ya. Tergantung kampus itu, kalau kampus itu menaikkan SPP-nya, terus daya beli masyarakat juga atau pendapatannya juga berkurang ya pasti tidak jadi kuliah kan gitu. Tapi kan mestinya tidak akan terjadi seperti itu. Hal senada juga diungkapkan oleh akademisi Profesor Ketut Sude. Ia menyatakan dunia pendidikan juga akan merasakan imbas dari naiknya PPN 12%. Bagi pihak perguruan tinggi yang turut menaikkan layanan terbaik atau premium tentu akan diimbangi dengan kenaikan biaya SPP. Dengan demikian jumlah mahasiswa baru akan menurun drastis. Terlebih masyarakat sebagai orang tua juga mengalami kenaikan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini sangat dikhawatirkan terhadap merosotnya kualitas SDM masyarakat, khususnya generasi muda yang diprediksi akan semakin merosot. Sebenarnya begini, kalau saja pajak pertambahan nilai itu hanya diberlakukan pada kepemilikan barang-barang mewah, tidak ada persoalan sebenarnya dengan pendidikan. Tetapi sebaliknya, kalau pajak pertambahan nilai ini justru dikenakan kepada layanan pendidikan premium, itu saya kira akan sangat berdampak bagi kemampuan orang tua siswa untuk menyekolahkan putra-putri mereka ke lembaga pendidikan tinggi. Karena berdasarkan catatan pengamat pendidikan, itu anak-anak yang sekarang di tahun ini menamatkan studinya di level SMA, SMK, dan MA itu mencapai 1,4 juta seluruh Indonesia. Nah, kemudian daya tampung perguruan tinggi negeri itu hanya 211.000 sekian. Jadi ada anak yang tamat SMA, SMK, MA di tahun ini itu akan mencapai 1,2 juta yang akan melanjutkan keluar perguruan tinggi negeri atau ke sekolah swasta. Dan menurut prediksi pengamat pendidikan itu, kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah tinggi negeri, sekolah tinggi swasta maksud saya, itu hanya berkisar 30%.
Jika itu benar terjadi di tahun ini, berarti sekitar 800.000 orang anak tamatan SMA, SMK, SMA itu tidak akan bisa menikmati pendidikan tinggi. Akibatnya apa? Akibatnya daya saing SDM Indonesia ke depan ini akan selalu kalah di dunia internasional. Jangankan di tingkat nasional, di regional, kawasan Asia aja udah kalah kita bersaing. Kan ini harus dipikirkan oleh pemerintah. Gitu. Dunia pendidikan di tahun 2025 akan mengalami dampak, terlebih bagi kampus yang menaikkan biaya SPP. Desak Aryani, Bali TV.